kita mulai pelajaran. Satu anak maju untuk ini kita dalam doa. Grace mulai, pakai sama maju. Semua sikap berdoa ya. Baik, Pak. Teman dan Pak Guru, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Rizky. Semua di sini sudah pernah jalan-jalan di lapangan terbuka belum? Sudah. Apa yang Anda rasakan ketika jalan-jalan di lapangan umum? Angin. Ya betul. Jadi, Lihat pemandangan, Pak. bagus. Jadi, ada yang tahu apa itu angin? Tidak. Untuk itu kita harus belajar supaya tahu. Jadi hari ini kita belajar di tema 2 yaitu selalu berhemat energi. Subtema 1 sumber energi. Pembelajaran 3. Ya, hari ini tahu ini namanya apa? Kincir angin, Pak. Balik-balik. Ini Balik-balik, Pak. semua berarti apa kecil? Apa yang menggerakkan kincir ini bisa berputar? Angin. Ya, pintar. Jadi angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena adanya tekanan udara. Coba dan semua perhatikan. Coba hadirin dibaca, angin adalah apa? Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena adanya tekanan udara. Semua kita lakukan untuk ini. Jadi pada zaman dahulu masyarakat nelayan menggunakan angin untuk berlayar. Kapal yang itu kapal layar. Selain itu, angin juga biasa digunakan untuk memutar generator listrik yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga angin. Kalian tahu negara mana yang dijuluki dengan negara kincir angin? Belanda. Jadi negara Belanda adalah negara kincir angin. Kenapa disebut dengan negara kincir angin? Karena di negara itu kebanyakan kincir angin yang ditemukan, sehingga disebut negara kincir angin. Dan energi angin ini tersedia sepanjang masa dan tidak dapat habis, sehingga termasuk sumber energi yang terbarukan. Oleh karena itu, angin juga termasuk sumber energi alternatif. Apa sumber energi apa? Alternatif. Jadi nanti akan ajarkan cara membuat kincir angin dari kertas. Pembuatan Kincir angin. dari kertas, Pak. Cuma baca kemudian ikuti petunjuk untuk membuat kincir angin. Baik, Pak. Buat Sudah, Pak. oke, kalau cepat sudah? Sudah, Pak. Bisa. Coba semua tunjukkan kipas anginnya, kincir anginnya. Ini, Pak. Coba Ini, yuk. Pak. Kasih gerakan. Jadi semakin besar angin yang nilai kincir angin semakin keras pula kincir angin berputar. Nanti akan Pak putar. Ya, pintar. Oke, Pak. Saya bilang negara mana yang dijuluki negara ini kincir angin? Belanda. Jadi ini adalah gambar dari kincir angin yang besar. Di Belanda, Pak. Ini di Belanda nanti kalau ada yang sudah sekolah sukses nanti jadi jalan-jalan di sana. Saya sudah di Belanda, Pak. Pintar betul nih. Sekarang ada sudah lihat ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Di TV, Pak. Ini apa coba? Itu tenaga air. Tenaga air, pembangkit listrik tenaga air. PLTA. Kopi? Kincir angin, Pak. Ini adalah kincir air. Coba semua ngomong. Kincir air. Jadi kincir ini berputar apabila ada Air. air yang mengalir, memutarkan kincir ini. Gunanya untuk apa, Pak? Guna bagi petani, membantu petani untuk mengairi persawahan para petani. Semua sudah paham? Sudah, Pak.
visual. Sudah Pak, tapi tidak tahu arti. Oh, dan kita akan jelaskan visual itu artinya apa ya. Jadi visual itu artinya gambar. Jadi ketika adik-adik melihat gambar, dapat mendeskripsikan arti dari sebuah gambar. Itu yang dikatakan visual. Jadi contohnya gambar ini, coba dari deskripsikan di sekilas buat apa? Jadi melukis itu adalah gagasan pokok. Ada yang tahu gagasan pokok itu adalah apa? Gagasan utama, Pak. Nah, pintar. Jadi gagasan pokok adalah gagasan Utama. Gagasan utama itu bisa terlihat di awal paragraf atau sebagai apa? Awal. Nah, pintar. Jadi dalam satu paragraf ada paragraf deduktif dan paragraf deduktif dan paragraf apa? Induktif. Ada yang tahu paragraf deduktif itu apa? Deduktif itu apa? Paragraf deduktif itu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Nah, pintar. Kalau induktif Yang di akhir paragraf. apa tuh buat? Paragraf induktif itu paragraf yang kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf. Sedangkan paragraf deduktif adalah kalimat yang utamanya berada di Awal paragraf. Nah, pintar. Ya sudah tahu? Sudah Pak. Akan bagi yang guys untuk kalian yang mengerjakan. Kincir air bergerak menggunakan persebaran. Kerja? Sudah Pak. Nanti masing-masing belajar itu bacakan penjagaannya. Yang pertama ini bangun. Baik Pak. Soalnya ceritakanlah apa yang dilakukan pada gambar di atas kemudian tentukan gagasan pokok. Teman-teman ini gambarnya. Keluarga Pak Kulus senang menonton TV. Setiap hari Pak Kulus bersama keluarga menyempatkan waktu untuk menonton TV bersama. Paragraf pokoknya atau gagasan pokoknya yaitu keluarga Pak Kulus senang menonton TV. Tepuk tangan untuk Randy. Yang berikut Resti dan kelompok sebelah. Teman-teman, ini gambarnya soalnya tentang kincir angin dan kincir air. Tulislah bersama ada perbedaan pada kincir angin dan kincir air. Yang pertama, perbedaan pada kincir angin dan kincir air adalah kalau kincir angin bergerak karena angin, kincir air bergerak karena air. Persamaannya sama-sama bisa dimanfaatkan oleh manusia. Yang kincir air bermanfaat untuk membantu para petani mengaliri airnya ke sawah-sawahnya. Kalau kincir angin untuk menghidupkan listrik. Tepuk tangan untuk Resti. Tepuk tangan untuk Randy. Teman-teman, ini ada gambar. Ada seorang anak yang sedang tidur dan dia lupa mematikan TV. Hal ini bisa membuat terjadinya pemborosan energi. Gagasan utamanya seorang anak sedang tidur. Tepuk tangan untuk Randy. Oke. Ceritakanlah apa yang dilakukan pada gambar di atas, kemudian tentukanlah gagasan pokok. Di sini Pak Ferdi dan keluarga sedang menonton TV bersama di ruang keluarga. Mereka senang menonton TV bersama. Gagasan pokoknya? Gagasan pokoknya Pak Ferdi dan keluarga menonton TV bersama. Tepuk tangan. Jadi tadi yang sudah dibacakan oleh Rini, Opi dan Reni itu adalah teks visual. Teks yang hanya gambar dan mereka menguraikan maksud apa yang ada di gambar tersebut. Itu namanya apa? Teks visual. Jadi teks visual itu apa? Teks visual adalah Gambar. Pintar. Jadi yang tadi bacakan oleh teman Reni adalah Resti Pak. teman Resti, salah. Yang pertama itu persamaan dan perbedaan pada kincir angin Dan kincir air. dan kincir air. Perbedaan pada kincir air bergerak karena adanya Air. angin. Nah, kalau kincir air bergerak karena adanya Air. Jadi manfaat dari kincir angin itu untuk apa coba? Kincir angin. Kincir angin untuk pembangkit listrik. Dan kalau kincir air apa? Mengalirkan air ke sawah. Nah, pintar. Tepuk tangan coba. Jadi pembelajaran kita sudah selesai. Pak akan tanyakan apa yang kita pelajari hari ini. Rini? Kita belajar tentang gagasan pokok atau gagasan utama. Kita belajar tentang sumber energi yaitu angin Pak. Kalau dari Resti? Tentang teks visual, Nah, teks visual apa Resti? teks gambar. Ya, pintar. Jadi hari ini kita belajar tentang apa itu energi. Energi angin. Jadi energi angin adalah
gerakan udara di permukaan yang terjadi karena adanya tekanan Udara. Sedangkan materi kedua itu tentang visual, yang artinya gambar. Jadi pada gambar itu ada yang bisa deskripsikan arti dari gambar itu, kemudian tentukan gagasan pokok dan gagasan atau gagasan utama. Jadi dalam sebuah paragraf ada paragraf deduktif dan juga paragraf induktif. Paragraf induktif ada apa ini? Coba ulang. Paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Deduktif, induktif. Kan deduktif itu awal. Jadi Nah, awal. Itu yang deduktif. Awal, Pak. kalau paragraf deduktif itu artinya apa ini? Gagasan utama paragraf yang gagasan utamanya berada pada akhir paragraf. Jadi teman-teman sudah tahu apa itu paragraf deduktif dan induktif. Pak tanya, materi apa yang menarik kali ini? Membuat kincir angin, Pak. Kalau Farida sih? Sama Pak, membuat kincir angin. Oke, jadi Pak akan bagi paduannya untuk adik-adik bersama orang tua kerja di rumah. Nanti minggu depan, teman dari itu tahu ya. Hore! Nanti baca alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat kincir angin. Hore! Nah, demikianlah pelajaran kita ini. Sebelum kita pulang, kami minta satu maju untuk berdoa. Rene maju. Kita doa yang benar. Bangunlah teman-teman sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Selamat siang dan buku-buku untuk kita pulang. Siap!